pengertian dan dasar konseptual Injil dan globalisasi budaya. Yang pertama, pengertian Injil. Pada dasarnya, Injil berasal dari kata Yunani evangelion yang artinya kabar baik tentang karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, melalui Injil, Allah memulihkan hubungan manusia dengan dirinya dan menghadirkan hidup yang baru bagi setiap orang yang percaya. Injil juga sifatnya universal, artinya berlaku bagi semua orang di segala tempat dan waktu, sehingga tidak terikat oleh satu kebudayaan atau bahasa tertentu. Namun, Injil juga bersifat kontekstual karena harus disampaikan dengan cara yang dapat dimengerti oleh budaya setempat. Sehingga ketika Injil hadir di tengah suatu budaya, ia tidak datang untuk menghancurkan, tetapi untuk memperbaharui dan memurnikan budaya itu agar semakin mencerminkan kasih dan kebenaran Allah. Yang kedua, globalisasi budaya dan dasar konseptual. Globalisasi budaya adalah proses penyebaran nilai, gaya hidup, dan pola pikir antar bangsa yang terjadi melalui media, teknologi, dan komunikasi modern. Fenomena ini membawa banyak kemajuan, seperti kemudahan akses informasi dan keterbukaan terhadap dunia luar. Namun, di sisi lain, globalisasi juga dapat menimbulkan tantangan, terutama ketika nilai-nilai yang tersebar tidak sejalan dengan prinsip-prinsip iman Kristen. Karena itu, sebagai orang yang percaya, kita perlu memiliki dasar yang kuat dalam Injil agar tetap bijak menghadapi perubahan zaman. Gereja dan setiap orang Kristen dipanggil untuk menjadi garam dan terang, terbuka terhadap kemajuan, tetapi tetap berpegang pada kebenaran Injil sebagai dasar hidup dan pelayanan di tengah dunia yang terus berubah. Kita masuk dalam dampak globalisasi terhadap budaya dan iman Kristen. Globalisasi adalah proses keterbukaan dan pertukaran antar bangsa yang membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk budaya dan iman. Kemajuan teknologi, komunikasi, serta media modern menjadikan dunia semakin terhubung tanpa batas. Kita masuk dalam dampak positif globalisasi terhadap budaya dan iman Kristen. Globalisasi membuka peluang besar bagi perkembangan iman dan budaya. Dalam bidang iman, globalisasi memungkinkan pewartaan Injil menjangkau lebih luas melalui teknologi digital. Selain itu, globalisasi juga mendorong dialog lintas budaya yang memperkaya pemahaman iman. Umat Kristen dapat belajar menghargai perbedaan budaya dan menemukan cara baru untuk mengekspresikan iman di tengah dunia yang beragam. Globalisasi juga menumbuhkan kesadaran sosial. Keterhubungan antar bangsa membuat umat Kristen lebih peka terhadap isu-isu kemanusiaan global seperti kemiskinan, lingkungan, dan perdamaian. Kita masuk dalam dampak negatif globalisasi terhadap budaya dan iman Kristen. Di sisi lain, globalisasi membawa dampak negatif yang cukup serius. Salah satunya adalah meningkatnya sekularisasi, yaitu pandangan yang menyingkirkan peran agama dari kehidupan sehari-hari. Selain itu, muncul pula relativisme moral, pandangan bahwa kebenaran bersifat relatif dan tergantung pada pandangan individu. Hal ini menggaburkan nilai-nilai iman Kristen dan melemahkan komitmen terhadap firman Tuhan. Dari sisi budaya, globalisasi sering menimbulkan erosi terhadap nilai-nilai lokal, tradisi, bahasa daerah, dan kesenian yang dulu menjadi identitas masyarakat kini mulai tergantikan oleh budaya populer global. Globalisasi membawa dua sisi yang tidak dapat dipisahkan, peluang dan tantangan. Di satu sisi, ia membuka kesempatan besar bagi perkembangan iman dan pelayanan gereja. Di sisi lain, ia menuntut kewaspadaan agar umat Kristen tidak kehilangan jati diri rohani. Kita akan membahas tentang respon dan kontekstualisasi Injil terhadap budaya lokal. Respon dan kontekstualisasi Injil terhadap budaya lokal adalah proses penting untuk menyampaikan pesan Injil secara relevan dan peka terhadap keberagaman budaya tanpa mengubah substansi ajaran Kristus. Injil sebagai kabar keselamatan yang universal perlu diadaptasi dalam bahasa, simbol, dan praktik budaya lokal agar dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat di berbagai budaya. Kontekstualisasi berfungsi sebagai jembatan antara kebenaran Injil dan pola hidup budaya yang berbeda, sehingga gereja yang tumbuh bukanlah asing, melainkan bagian dari masyarakat yang menjalankan iman dalam cara yang bermakna. Pendekatan ini menghindari pemaksaan budaya asing yang sering menyebabkan penolakan.
Terdapat beberapa model kontekstualisasi utama. Yang pertama ada model akomodasi. Model akomodasi adalah menghormati dan menyempurnakan unsur positif budaya lokal dengan anugerah Injil. Yang kedua ada model adaptasi. Model ini adalah menggunakan bahasa dan simbol budaya untuk menyampaikan Injil tanpa mengasimilasi seluruh budaya. Yang ketiga ada model prosesio. Model ini mengkritisi dan menolak unsur budaya yang bertentangan dengan Injil, melihat budaya perlu transformasi radikal. Yang keempat ada model transformasi, menjadikan Injil sebagai kekuatan yang mengubah dan membaharui budaya sesuai prinsip kerajaan Allah. Yang terakhir ada model dialektik. Model dialektik ini adalah menjalin dialog dinamis antara Injil dan budaya untuk saling membentuk dan memperdalam pemahaman iman. Dalam era globalisasi, dengan keberagaman dan perubahan cepat, kontekstualisasi menuntut sensitivitas dan kreativitas agar Injil tetap relevan dan mampu menyentuh hati manusia di berbagai budaya. Proses ini penting agar Injil menjadi pengalaman iman yang hidup dan membawa transformasi sosial spiritual, bukan hanya teks kuno atau budaya asing. Singkatnya, kontekstualisasi Injil adalah dialog berkelanjutan antara firman Allah dan budaya manusia yang berubah, membangun jembatan untuk dikomunikasikan dan transformasi agar Injil selalu relevan, diterima, dan memperkuat gereja di dunia yang beragam. Kita masuk dalam pembahasan yang terakhir, yaitu peran gereja dan orang percaya dalam dunia global. Yang pertama, gereja sebagai agen transformasi budaya. Gereja tidak hanya hadir untuk ibadah, tetapi juga untuk membawa perubahan dalam masyarakat. Gereja dipanggil menjadi agen transformasi budaya, artinya gereja harus menghadirkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Melalui pendidikan iman, pelayanan sosial, dan kesaksian moral, gereja menilai budaya yang ada dan mengarahkannya sesuai kebenaran Injil. Yang kedua, panggilan menjadi garam dan terang dunia. Sebagai orang percaya, kita dipanggil menjadi garam dan terang. Garam berarti menjaga nilai moral agar dunia tidak rusak, sedangkan terang berarti menjadi teladan yang menuntun orang lain. Panggilan ini harus terlihat nyata dalam kehidupan sehari-hari kita melalui kejujuran, keadilan, dan perhatian kepada sesama. Dan yang ketiga, spiritualitas Kristen di era digital. Era digital membawa kemajuan tetapi juga godaan besar seperti distraksi, informasi cepat, dan budaya instan. Karena itu, orang Kristen perlu menjaga spiritualitas yang kuat. Dengan konsep spiritualitas 5.0 mengingatkan kita untuk tetap berdoa, merenungkan firman, membatasi penggunaan media, dan menggunakan teknologi secara bijak. Iman kita harus tetap mendalam, bukan sekedar ikut arus dunia maya. Yang keempat, etika Kristen dalam budaya populer dan media sosial. Budaya populer seperti musik, film, dan media sosial memengaruhi cara berpikir masyarakat. Orang percaya tidak boleh menolak budaya begitu saja, tetapi memilah dan menilai berdasarkan firman Tuhan. Di media sosial kita dipanggil untuk menyampaikan kasih, kebenaran, dan menghindari hoaks atau ujaran kebencian. Kehadiran kita harus menjadi berkat, baik dalam perkataan maupun konten yang kita bagikan. Dan yang kelima, iman teguh namun terbuka berdialog. Dalam dunia global yang penuh keberagaman, iman Kristen harus teguh namun tetap terbuka berdialog. Kita tidak boleh kehilangan identitas, tetapi juga tidak boleh menutup diri. Dialog dilakukan dengan kasih, empati, dan kebenaran. Gereja harus menjadi suara profetis yang membela keadilan, sekaligus bersikap inklusif, agar pesan Injil dapat diterima dengan baik oleh banyak orang. Kesimpulan, globalisasi membuat dunia semakin terhubung dan memengaruhi budaya serta iman Kristen. Teknologi membuka peluang besar bagi penyebaran Injil melalui media digital, namun juga membuat tantangan seperti sekularisme dan konsumerisme yang dapat melemahkan nilai rohani. Karena itu, Injil perlu dikontekstualisasikan agar tetap relevan tanpa kehilangan kebenarannya.
gereja dan orang percaya dipanggil menjadi terang dan garam dunia, mewujudkan kasih Allah serta membawa perubahan di tengah arus globalisasi budaya masa kini.